Oleh karena itu kita lanjut ke pembicara kedua, yaitu Nur Pasca. Ya, beliau juga ini dari lab Kibas ya. Spesifiknya ke sintesis senyawa organik di bawah bimbingan bukan ya, sama juga. Prof. Mardi ya. Iya, Pak. Oke, baik, kepada Ica dipersilakan untuk mempresentasikan. Iya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya izin share screen ya, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Pasca Aidijia. Saya alhamdulillah sudah menyelesaikan program studi sarjana maupun magister saya di kimia, dan saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa program doktor di jurusan kimia di laboratorium Kibas, kimia bahan alam dan sintesis di bawah bimbingan Profesor Mardi Santoso. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan hasil penelitian kami terkait sintesis molekular docking dan uji aktivitas atau bioaktivitas dari senyawa turunan asam 6-kloropirazina karboksilat. Itu ya. Penelitian ini hasilnya sudah dipublikasikan dalam proceeding, yaitu IOP Conference Series Material Science and Engineering. Nah, jadi di sini outline presentasi yang akan saya bawakan ada 3, jadi membahas pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Dan ini masuk ke pendahuluan. Jadi di sini topik yang kami angkat adalah tentang tuberkulosis, di mana ini adalah penyakit yang dia itu disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, berdasarkan laporan dari WHO maupun Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2018, Indonesia itu salah satu negara dengan beban tuberkulosis tertinggi, dan dirincikan oleh Kementerian Kesehatan bahwasanya terdapat kasus TBC di Indonesia itu sebanyak 511.000, sekitar 511.000. Nah, pengobatannya sendiri itu hingga saat ini dilakukan dengan pengobatan obat anti tuberkulosis lini pertama, yaitu ada 4, ada isoniazid, rifampicin, ethambutol, dan pyrazinamida. Tapi lagi-lagi karena ini yang diobati adalah bakteri, yang dia adalah makrohidup, mereka bermutasi sehingga ada resistensi terhadap obat yang digunakan dalam bentuk MDR-TB dan XDR-TB. Nah, dan kasus resistensi terhadap seluruh obat yang digunakan itu sudah muncul pertama kali ditemukan di Iran dan India, sehingga masih diperlukan pengembangan senyawa-senyawa baru untuk pengobatan anti tuberkulosis. Nah, pyrazinamida sendiri itu merupakan salah satu obat dari lini pertama tadi kan, yang dia itu yang punya kelebihan dia itu bersinergi baik dengan rifampicin, dan dia dapat memperpendek jangka pengobatan dari TB. Akan tetapi ya kembali lagi si bakteri itu mengalami mutasi gen, akhirnya mengalami resisten terhadap pengobatan obat pyrazinamida ini. Akhirnya karena kemampuannya untuk bisa memperpendek jangka pengobatan TB itu, akhirnya kita memilih pyrazinamida ini sebagai building block atau lead compound-nya untuk kita kembangkan sebagai obat anti tuberkulosis. Nah, ini akan saya paparkan beberapa studi literatur untuk pengambilan substituen yang akan kami buat untuk turunan pyrazinamida itu tadi. Jadi dari Serpusova dia menggunakan reaksi ionil klorida untuk mensintesis N-benzil pyrazin karboksamida. Nah, dia itu melaporkan kalau ketika substituen pada pyrazina di posisi R1 itu dia memberikan hasil aktivitas penghambatan terhadap pertumbuhan MTB itu lebih baik. Kemudian ada lagi diteruskan dari penelitian Serpusova tadi itu dengan menggunakan reaksi yang sama, yaitu ionil klorida untuk mensintesis N-fenilpyrazina karboksamida. Jika yang tadi divariasi itu adalah gugus di cincin pyrazina, maka yang sekarang adalah gugus di rangkai samping, dan hasilnya menunjukkan bahwa ketika substituen yang digunakan adalah
benzil dengan substitusi pada posisi 4 dengan gugus etil itu memberikan aktivitas yang lebih baik lagi. Nah, kemudian selain dengan menggunakan thionil klorida, ada peneliti lain yaitu Bose bersama dengan koleganya mereka mensintesis turunan N-alkylaminopirazin karboksamida itu dengan menggunakan reaksi CDI, dan dia itu mengamati substitusi dari rantai sampingnya berupa gugus non aromatis gitu ya, dan memberikan hasil bahwasanya semakin besar, semakin panjang rantainya, aktivitasnya semakin bagus. Nah, selain dari itu, kami juga mencari perbandingan lain. Jika ini kan tadi sudah sudah aromatis, kemudian sudah normal, artinya gugus yang rantai panjang, kemudian kami mencari untuk pemanfaatan ini. Jadi gugus rantai samping non aromatis tapi dia siklik, jadi dilaporkan oleh Onajol dan menghasilkan memberikan hasil bahwasanya siklooktil dan sikloheptil itu memberikan aktivitas yang lebih baik itu siklooktil, akan tetapi ternyata ketika diuji sitotoksisknya pada sel vero itu senyawa dengan substitusi siklooktil itu bersifat toksik terhadap sel vero. Sel vero ini adalah sel sehat, sel normalnya manusia. Nah, permasalahan yang kami angkat di sini adalah dari FDA itu sudah menetapkan ada 2 obat yang digunakan untuk mengobati resistensi tadi MDR-TB dan SDR-TB. Akan tetapi ternyata kedua obat itu memiliki efek samping yang dapat membuat detak jantung itu tidak normal. Nah, permasalahan yang kedua adalah sintesis turunan-turunan pirazinamida yang telah dilakukan itu melibatkan beberapa reaksi yang mereka gunakan itu adalah reaksi yang mungkin tidak aman atau bahkan dia memberikan intermediate yang kurang reaktif sehingga nanti akan mempengaruhi hasilnya kayak gitu, rendemennya terutama. Nah, kemudian setelah di studi literatur bahwasanya ada salah satu reaksi yakni 2,4,6-trichlorobenzoyl klorida atau yang sering disebut TCBC, dia adalah reaksi yang pertama kali digunakan oleh Yamaguchi sehingga kemudian disebut sebagai reagen Yamaguchi dan dimanfaatkan pertama kali untuk mensintesis laktosa cincin besar, yaitu senyawa dengan gugus ester gitu. Nah, kemudian dari penelitian Yamaguchi ini dimanfaatkan lagi reaksi Yamaguchi tersebut untuk mensintesis senyawa-senyawa ester lainnya. Nah, oleh karena itu kami memiliki ide untuk mensintesis senyawa amida dari turunan asam 6-kloropirazina karboksilat dengan melibatkan reaksi TCBC itu tadi dengan harapan reaksi itu dapat digunakan untuk mensintesis ketiga senyawa beserta kami mengujinya untuk data bioaktivitas untuk memperoleh data bioaktivitas terhadap MTB dan data in siliconya. Dan tahap penelitiannya ini ada 5 secara garis besar. Jadi tahap pertama ya sintesis senyawa A, senyawa B, kemudian senyawa C, kemudian ketiganya diujikan bioaktivitas, dan yang terakhir untuk melihat pose penambatan atau dia itu bagaimana aktivitasnya di dalam sisi aktif protein itu gimana, itu kita ujikan di in silico. Nah, selanjutnya adalah metodologi hasil dan pembahasan. Dari sintesis ini itu secara garis besar ketiganya menggunakan metode yang sama. Jadi asam karboksilatnya itu dilarutkan dalam THF, kemudian ditambahkan dengan reaksi TCBC atau Yamaguchi menggunakan basa berupa TEA yang kemudian direaksikan lebih lanjut dengan DMAP, dan untuk senyawa A itu kita menggunakan amina berupa 4-etilanilina. Kemudian direaksikan pada suhu panas yaitu 50-55 selama 1 jam. Kemudian setelah itu hasil yang diperoleh itu disaring. Setelah disaring dia diekstrak dengan diklorometun, kemudian dicuci hasilnya itu secara berkelanjutan dengan larutan hasil NaOH 5%, natrium bikarbonat 5% dan aqua plus, dikeringkan dengan magnesium sulfat anhidrat, disaring. Setelah itu filtrat yang diperoleh, filtrat murni itu diuapkan pada tekanan rendah menggunakan retorium
evaporator, kemudian ditimbang dan diuji kemurniannya dengan KLT dan titik laleh, serta diidentifikasi strukturnya dengan menggunakan NMR, FTIR, dan HRMS. Untuk senyawa A sendiri, itu dari proton NMR-nya sudah terlihat bahwasanya terkonfirmasi senyawa amida itu sudah berhasil terbentuk karena sinyal dari proton OH sudah tidak ada, dan ada proton dari NH, kemudian ada proton aromatis cincin tirazina, proton aromatis dari cincin benzen, dan ada proton dari gugus etil. Nah, dari karbon, spektrum karbonnya itu terlihat ada 13 sinyal karbon, di mana terdiri dari 2 sinyal karbon sp3, kemudian ada 10 karbon sp2, dan ada karbon dari karbonil. Setelah itu diperkuat dengan data IR, yang di situ ada pita dari gugus NH dan karbonil. Nah, untuk data spektrum MS-nya, di situ ternyata diperoleh M/Z pengukurannya itu sesuai dengan M/Z perhitungan untuk senyawa 18A. Nah, pada tahap 2 ini dengan menggunakan metode yang sama, hanya saja jika tadi menggunakan 4-etilanilina, di sini kita pakai sikloheptilamina. Nah, untuk konfirmasinya dengan identifikasi menggunakan NMR, dari protonnya lagi tidak ditemukan sinyal dari gugus OH, kemudian ada sinyal dari gugus NH, kemudian ada proton aromatik pirazina, kemudian ada proton-proton dari gugus sikloheptilnya. Dan di karbon NMR-nya itu terdapat sebanyak 12 sinyal, di situ ada 7 sinyal dari karbon sp3, ada 4 sinyal dari karbon sp2, dan ada karbon-karbonil. Diperkuat lagi dengan data IR, di situ ada pita dari NH dan ada pita karbonil. Dan berdasarkan data spektrum MS-nya, itu M/Z pengukurannya itu diperoleh sama dengan M/Z perhitungan untuk massa dari senyawa 18B. Nah, untuk tahap yang ketiga adalah sintesis senyawa terakhir, masih dengan metode yang sama. Jika tadi hanya aminanya yang diganti, yakni dengan menggunakan normal oktil amina. Nah, dikonfirmasi dengan proton NMR, lagi-lagi sintesisnya berhasil karena tidak ada sinyal dari proton gugus hidroksil, kemudian ada proton dari NH amida, kemudian ada proton aromatik pirazina, dan ada proton dari gugus oktilnya. Kemudian dari karbon NMR itu terdapat 13 sinyal karbon, di mana ada 8 sinyal karbon sp3, 4 sinyal karbon sp2, dan ada karbon-karbonil. Dan diperkuat dengan data IR, di situ ada pita dari gugus NH dan gugus karbonil. Kemudian untuk data MS-nya pun diperoleh M/Z pengukurannya sama dengan M/Z perhitungan. Nah, yang selanjutnya adalah ketiga senyawa itu tadi diuji bioaktivitasnya terhadap MTP secara in vitro, dan di sini metode yang kita gunakan adalah metode Resa-Zorin mikrotiter assay atau yang biasa disebut dengan REMA, seperti itu. Nah, berdasarkan hasil pengujian itu diperoleh hasil bahwasanya untuk senyawa 18A ternyata pada konsentrasi 25 dia tidak tumbuh, dan pertumbuhan bakterinya itu tidak tumbuh, sedangkan pada 12,5 itu dia tumbuh gitu. Nah, sedangkan untuk senyawa 18C itu hingga konsentrasi 25 ppm itu semua triplonya, pengujian triplonya itu menunjukkan bahwa hasilnya masih terdapat pertumbuhan dari bakteri MTP. Sedangkan untuk senyawa 18B itu hingga konsentrasi terkecilnya 6,25 ppm itu bakteri tidak tumbuh, sehingga untuk senyawa ini dilanjutkan pengukurannya ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, diturunkan lagi konsentrasinya. Untuk tabel yang pertama itu adalah data dari bioaktivitas senyawa 18B, dan yang kedua adalah data pengujian dari rifampicin. Nah, ternyata pada konsentrasi 3,13 itu bakteri MTB masih tumbuh, artinya senyawa 18 itu tidak bisa menghambat pertumbuhan bakterinya, sehingga
Dari hasil itu kita dapat bahwasanya MIC penghambat, MIC dari senyawa A itu 25 ppm, senyawa B itu di atas 3,13 ppm, dan MIC senyawa 18C adalah di atas 25 ppm gitu. Nah, jika kita lihat di sini, mungkin senyawa 18B itu tidak memiliki aktivitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan rifampicin, akan tetapi jika dibandingkan dengan induknya, maksudnya pyrazinamidanya, building blocks-nya, dia itu memiliki aktivitas yang lebih baik. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah untuk uji in silico senyawa A, B, dan C terhadap protein INHA MTB. Jadi di sini secara garis besar itu docking dilakukan dengan menggunakan software Moldog dengan algoritma SA, begitu. Sehingga nanti diperoleh data rearrange score dari ketiga senyawa. Nah, hasil yang diperoleh seperti ini. Jadi ketika setelah didongkingkan diperoleh rearrange score-nya dan diperoleh data interaksinya. Kemudian dan ini adalah salah satu pose penambatan dari senyawa terbaik berdasarkan rearrange score dari uji in silico. Ya, ini senyawa 18C pada 18C dalam sisi aktif protein INHA dari MTB. Seperti itu. Terakhir adalah kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah reaksi TCGC atau Yamaguchi reagen itu yang biasa digunakan untuk mensintesis senyawa ester ternyata dapat dimanfaatkan dalam sintesis senyawa amida dan diperoleh rendemen dan menghasilkan rendemen yang baik. Jadi baik itu bisa dikatakan di atas 50% itu sudah banyak, dan kami di sini mendapatkan rendemen sebanyak di antara 73 hingga 75%. Dan dari ketiga senyawa yang disintesis itu tadi diperoleh bahwasanya senyawa 18B atau senyawa yang kedua itu memiliki aktivitas antituberkulosis terbaik dengan MIC-nya di atas 3,13 ppm. Begitu. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator, Pak Asran. Oke, terima kasih Ica atas presentasinya. Stop share dulu. Oke, baik ya. Luar biasa presentasinya. Ini mirip dengan Mbak Fers ya. Risetnya. Baik, untuk selanjutnya